Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Apa kabar sahabat PKS TV Jawa Barat dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Amin. Alhamdulillah kali ini kita bisa kembali mengudara dalam podcast kita, podcast Binapora Jawa Barat. Masih bersama saya Ahyana. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Di antara padatnya jadwal beliau, alhamdulillah beliau bisa hadir untuk membersamai kita pada kesempatan kali ini. Tema kita sederhana saja, kader bugar, dakwah kuat, Indonesia hebat. Nah, kira-kira seperti itu yang akan kita bahas bersama beliau. Dan langsung saja kita perkenalkan narasumber kita, Ketua DPW PKS Jawa Barat, Ustadz Haji Iwan Suryawan SOS. Leres? Nama atau yang biasa kita panggil Abah Iwan. Siap. Saya juga didampingi oleh anak muda, Bah. Alhamdulillah. Ini anak muda. Dengan segudang prestasi, Bah. Masya Allah. Pelatih kebugaran, Bah. Masya Allah. Beliau adalah Kang Wahid Nurmagomedov. Masya Allah. Assalamualaikum. Bisa dipiting ya. Waduh. Gawat ya. Baik, kita langsung saja ya ke materi atau diskusi tentang tentang seputar kader bugar nanti seperti apa, kemudian kenapa sih kader itu jadi aset termahal dan terbesar dalam kemenangan dakwah PKS khususnya di Indonesia. Bah, siap. Kalau boleh naungi, Bah, keseharian Abah dalam dunia olahraga seperti apa tuh, Bah? Seru banget ini seharian dalam berolahraga. Olahraga yang Abah. Kalau pengalaman saya dan yang dilakukan ya, dari perjalanan selama ini, yang saya geluti dari bidang olahraga sampai dengan sekarang apa yang saya selalu interaksi dengan olahraga. Dulu ketika sampai dengan kuliah itu sepak bola. Masya Allah. Masuk klub di pabrik ban Gujir ya. Gojir itu ada pembinaan di situ. Yeah. Di situ ada pembinaan. Sepak bola saya ikut dari SD, SMP. Latihan di situ. Iya, betul. Latihan. Itu biasanya produknya jadi pemain-pemain PSB. Terus setelah itu selesai, ikut juga di situ ada pingpong, ikut pingpong. Ada poli, ikut poli. Pokoknya mah hampir semua yang berbau bola ya. Senang gitu. Bahkan sampai hari ini, Pak ya? Masih. Alhamdulillah. Tapi ya nama jadi bukan pemain sekarang mah. Jadi apa? Pemain. Masya Allah. Dari situ sampai masih ikut bola waktu mungkin di Pontianak ya. Masih ikut ya. Nah, juara antar fakultas paling negara itu lah. Iya. Nah, belum sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Iya. Berikutnya ketika jadi anggota dewan, saya ketua PSSI. Masya Allah. Di Kota Bogor. Ikut juga dulunya di PSB ngurus gitu ya, ngurus pemain segala macam. PSB sampai ketua PSSI. Selesai itu di samping itu juga banyak yang lain ya. Saya juga pernah jadi ketua BKC Bandung Karate Club untuk Kota Bogor. Terus handball. Wakil ketua handball, inisiator untuk membangun di Kota Bogor. Kemudian yang ketua cabur hoki yang tidak pernah hoki. Hoki yang sekarang saya ketua cabur Kempo. Jawa Barat, Pak ya? Kota Bogor. Saya nggak mau ke Jawa Barat, pengennya saya di Kota Bogor. Asik. Cukup yang nggak usah gede-gede, yang penting tadi ada. Jadi lebih termasuk sampai ke ikut di KONI sampai wakil ketua KONI lah, dari kabit organisasi, kemudian di
diwakili Tua KONI. Jadi memang sebetulnya olahraga itu bagian yang dalam hidup saya ini saya kerjakan. Jadi ada 3 bagian, 1 olahraga, kedua pendidikan dan sosial. Masya Allah. Nah 3 hal ini yang ya kalau pemerintah mengespubuh ada ini ya jabatan. Iya betul. Iya. Tapi yang digeluti selama ini 3 hal ini yang saya lakukan, baik olahraga prestasi atau olahraga kemasyarakatan. Kalau olahraga kemasyarakatan saya ketua perkumpulan olahraga senam massal Indonesia. Atau sebutnya POSMI. Iya. POSMI. Ini senam. Pokoknya selalu paling senam massal bisa jadi anggota klub saya. Anggota POSMI. Alhamdulillah di Bogor saya punya kurang lebih 70 klub ya. Klub senam. Yang nyebar di kelurahannya apa. Ini sampai sekarang. Ya. Jadi olahraga kemasyarakatan atau olahraga yang sibuk prestasi. Jadi kalau sehari-harinya sebetulnya bukan sehari-hari ya, ini yang sedang digeluti gitu ya. Kalau olahraganya mah tinggal jalan ya. Karena sudah mengukur fisik dan juga paling lari kecil aja. Ya minimal sehari mah 30 menit mah haruslah minimal jalan mah gitu ya. Bagus banget itu Bang. Karena kan dengan ngatur waktunya ini juga lumayan ya. Iya betul Bang. Soalnya yang kalau si tubuh udah biasa ya dengan sentuhan itu tubuh ngikutin. Iya betul. Kan yang enggak itu yang biasa rutin orang eureun. Betul. Bangkit lagi susah. Nah ini yang biasa terjadi di hampir semua kan. Tapi kalau misalnya biasa nggak apa-apa lah 30 menit dulu. Kalau di Sempur itu bisa 7 putaran atau 8 putaran. Biasanya kalau sebelum ini sih yang enak ngukur lari itu di stadionnya. Iya. Tadinya saya ngukur per 12 menit kan. Oh 12 menit. Misalnya dapatnya berapa nih? Berapa putaran gitu. Berapa putaran. Biasanya ngetes diri sendiri gitu kan. Sekarang naikin lagi dikit bisa nggak? Walaupun setengah. Terus itu kadang challenge buat tubuh. Tapi kan sekarang ya bukan karena umur sih, karena tadi ada karang belang bentong akhirnya mempengaruhi juga ternyata ya ke dalam kondisi tubuh. Nah itu kalau keseharian ataupun apa yang saya lakukan selama ini di dalam dunia olahraga gitu. Kalau sekarang menjaga kebugaran lebih kepada ngatur istirahat, ngatur bangun. Pola makan juga, Bang. Pola makan, walaupun itu kadang los ya kalau pola makan ya. Maklum kan kita makan ini loh omnivora. Saya mah omnivora kan. Omnivora, Bang. Makan segala, ini dihabok gitu. Apalagi banyak disuguhin, Bang. Gitu. Bukan mungkin nolak kan. Bisa nolak. Coba kalau saya sudah telepon ini, gede kopi, blok nih, gitu kan. Kalau nggak diminum bisa nggak nerima kan nggak. Ya tapi gitu. Tapi yang paling apa ya? Mendasar dalam mengatur tadi pola hidup, yang penting saya bangun tidur terus mandi. Mau posisi apa bangun tidur terus mandi. Ya harus mandi satu paket gitu. Nggak usah. Walaupun posisi waktu tidurnya mepet gitu. Karena jam berapapun tidurnya, alarmnya udah ada dalam tubuh kita gitu. Selalu bangun jam selalu sekian, nggak pokoknya sebelum subuh tuh udah harus bangun. Udah bangun, otomatis bangun. Kan ada alarm di tubuh kita tuh, apa itu mungkin pipis atau apa gitu kan. Betul. Nah itu diatur dan selalu ikutin sunnah Rasul itu apa di bawah dulu, di kaki dulu, di bagian di kaki hingga ada uap atas ya keluar kan, tidak ke kepala dulu. Terus prinsip yang kedua, setelah orang jangan minum es. Jangan, karena itu ibarat besi panas dikasih air patah gitu. Oh gitu, luar biasa. Ini pengalaman ketika SD, ada teman meninggal gara-gara dari setelah olahraga dia minum es. SD loh. SD. Jadi kan diajarin sama guru olahraga tuh dikasih tuh. Itu ya kena banget. Kan lain sok gerak. Kalau ada olahraga panas gitu kasih es. Bener mendinginkan tapi tubuh langsung drop. Iya. Bahaya itu. Nah itu beberapa kalau berbicara tentang aktivitas olahraga dan
Ya paling itu minimal tadi subuh jalan kaki, bukan waktu mancarana. Jadi cukup intens juga sebetulnya Pak ya. Lihat dari Kalau ininya mah cuma tadi sok bilang bentong nanti. sepak bola, jadi saya lihat wah ini kalau udah sampai kejuaraan sepak bola fisiknya nggak main-main berarti Abah ini. Iya memang kalau fisik akan main-main, kalau fisik main-main bisa kemana-mana kan. Bahaya itu kalau main. Jadi itu yang yang rutin ya. Cuma tadi udah sampaikan. Kalau tubuhnya dimanja susah banget bangkitnya lagi. Ya, mungkin buat yang nonton juga, selain beliau adalah ketua DPW Jawa Barat, ya Abah juga sebagai anggota legislatif Bah ya. Oh iya sekarang. Di komisi berapa? Sekarang saya wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Sudah nggak berkomisi lagi. Sudah tidak berkomisi lagi ya. Saya nggak pakai komisi. Tapi langsung ini kan. Cuma nempel-nempel aja gitu. Kebijakan lagi ya. Jadi memang tadi kenapa Abah mulai agak berkurang tadi sepak bola larinya karena tahu ya anggota legislatif sibuknya seperti kan sibuk. Paling kalau di Bandung ini saya biasanya jalan kakinya di Taman Manula. Oh iya. Itu treknya lebih enak ternyata bagi saya ya. Iya, ketimbang di Gasibunya itu kan. Betul, ramai banget. Ramai banget, Bah. Kadang panas tapi kurang kurang rindang. Iya. Kalau di itu treknya juga lumayan ada rantainya. Itu kadang saya lebih adem juga. Itu yang dikeluhkan tuh Pak. Yang dikeluhkan oleh teman-teman ini ya, teman-teman komunitas olahraga. Kita mau lari di trotoar tapi trotoarnya naik turun, kadang bolong-bolong gitu. Kita mau lari di jalan misalnya, mau jalan di jalan. Ngambil badan jalan. Ada yang parkir sembarangan. Iya betul. Wah, ditintin kelasong-kelasong. Nah, kalau Abah melihat itu seperti itu Pak. Betul. Jadi kita kadang menggunakan sesuatu tidak pada fungsinya ya. Dan ditambah ketidaktegasan di dalam mengatur fasilitas publik. Contoh ya, tadi trotoar. Terus ada space jalan untuk bersepeda. Betul. Sini jalan. Kalau kita tidak tindak yang di sini, maka satu akan macet, dua juga akan mengganggu pengguna jalan. Makanya ada kadang sekarang orang-orang yang berani menghadang motor yang masuk ke trotoar dan segala macam kan itu. Bagi saya sih acungin jempol gitu kan, bagus lah berani gitu. Nah, kedua ya kita fasilitas trotoar atau bahkan kalau bisa ada trek untuk berjalan lari di situ ya kita fasilitasi perbaiki gitu. Cuma kan kadang trotoar itu suka potong-potongnya kagok untuk berlari itu gitu. Kalau saya cenderung kalau memangnya tidak bisa begitu ya tadi di fasilitas umum yang walaupun ini semakin kesini semakin kurang ya. Betul Pak. Milih-milih itu. Kalau ini biasanya saya dulu kan masih nomaden pindah-pindah hotel maksudnya. Misalnya, nah kalau ke Supratman misalnya di daerah situ kan daerah sekarang udah diperbaiki gitu. Lumayan tuh trek-trek itu aja gitu, yang kayak gitu aja. Ya, saya yang ambil yang safe buat tadi memaksakan untuk 30 menit itu aja. Itu. Tapi sebenarnya ada nggak sih peraturan daerah gitu yang mengatur? Ada itu di harusnya ini pelari pejalan kaki gitu atau apa? Biasanya ada di Perda Ketertiban dan Ketentraman Umum. Biasanya di situ diatur fasilitas-fasilitas publik yang bisa dipergunakan oleh masyarakat. Sebenarnya ada sih itu. Cuma kita kadang mentolerir parkir dirinya di bahu jalan gitu kan. Terus tukang dagang diantap ke akhirnya pertama hilang fungsi. Gitu. Ya, jadi memang harus sinergi juga Pak ya. Harus. Dan juga mungkin dinas-dinas terkait juga ya. Goodwill pemerintahnya yang penting itu gitu. Ketika fasilitas itu dan kita juga sih pengguna kadang kan ongkos market tapi nggak mau melihara atau apa. Tapi kita pengen fasilitas baik. Ada inilah timbal balik ya. Simbios mutualisme di antara kita itu. Di antara masyarakat dengan pemerintah. Terutama yang menyiapkan fasilitas-fasilitas publik. Relatif di Bandung sih lebih banyak ya tempat-tempatnya gitu. Iya alhamdulillahnya masih banyak space buat olahraga gitu Pak. Iya betul. Alhamdulillah. Nah berkaitan dengan tadi di Bandung kan. Nah kalau dari sudut pandang legislatif nih Pak. Apakah di luar Bandung, daerah-daerah luar Bandung terutama yang mungkin kabupaten, kota. Itu fasilitas olahraganya
sama baiknya mungkin Bang seperti Bandung? Secara umum ya sekarang lihat animo masyarakat dalam berolahraga meningkat. Ya betul. Contoh ketika Sabtu Minggu lah ya, biasanya sudah di alun-alun atau di tempat-tempat olahraga itu ramai. Artinya sebetulnya mereka ada keinginan. Nah tinggal bagaimana menggiring pada fasilitas-fasilitas yang memang itu untuk olahraga yang ini terbatas. Nah dari segi ini yang mungkin perlu diperbanyak nih fasilitas buat masyarakat menikmati dan dia bisa berolahraga, menjaga kebugaran segala macam. Bahkan di beberapa daerah ada yang memadukan tracknya ada, ya lapangan, track, kemudian alat-alat fitness ala-ala itu, betul, ya kan? Iya, lagi tren juga. Lagi tren kan, ya. Kan kalau ini kita punya keinginan bagaimana masyarakat bisa memfasilitasi itu atau menikmati fasilitas publik yang baik, mungkin kalau ke fitness ke lumayan, ya buat kita tata itu titik-titik yang paket gitu. Iya benar. Untuk bisa di ini. Ya balik lagi ke Supratman misalnya, itu ada, ya kan? Contoh itu yang paling gampang lah, itu udah diperbaiki kan sekarang udah lebih bagus. Ya alat main bola bisa, lari bisa lari, kemudian menggunakan alat ada. Iya betul. Nah taman-taman itu dipakai itu bagus menurut saya, dan itu bisa jadi keluarga, tempat yang nyaman buat keluarga berolahraga bersama. Nah ini membangun secara menjadi magnet buat keluarga bisa enjoy di sana, jaga kebugaran di sana dan sebagainya. Walaupun beres itu juga jajan cilok di sekitar situ Bah ya. Itulah niat yang paling indah ketika kita punya niat untuk membakar kalori 5.000 setelah olahraga. Masuknya berapa ribu? Masuknya 10.000. Jadi kita punya untung 5.000. Alhamdulillah masih untung Bah ya. Bahkan yang paling ini saya suka berselol sama istri ya, kalau lagi tadi jalan 30 menit. Nah jalan 30 menit berkesangan, pas dibawa ke makan langsung kesangan. Waduh, gitu kan. Langsung keringetan. Makanya pernah tuh ada di itu ngobrol dengan teman-teman sambil olahraga di Senayan waktu itu kan. Wah pernah biasanya ada orang mah lari tayin sama kesangan. Kemarin mah lumpang kesangan, pas makan kesangan gitu kan. Betul. Bah, ada yang ngikutin jejak Abah nggak di keluarga Bah? Suka olahraga, kemudian tadi bola gitu ya. Nah, nurun gitu Bah. Ada nggak? Ada. Anak saya yang kedua ya, semuanya hampir suka bola. Anak saya 3, yang 1 perempuan, jadi 4 ya. 1, 2, 3, 4 semuanya senang olahraga. Cuma yang 2 yang menggeluti, yang nomor 2 itu dia tim waktu SMA-nya di tim BBS futsal. Sempat di Danon juga dia pernah ikut ya, yang umur 10 tahun. Kemudian futsal di SMA BBS. Nah yang sekarang kemarin runner up Piala Asia itu si Iqbal itu dulu dengan saya juga binaan waktu di Kota Bogor. Ya dia di futsal dan di nah itu ada 3 orang tuh yang dari Kota Bogor. Dulu Iqbal dari BBS. Bangga dong ya. Bangga gitu. Ya artinya ternyata itu jadi juga tuh. Terus kalau ada pemain Persebaya itu Asep Berlian itu juga dari tim saya waktu itu, karena saya waktu PSSI membuat pembibitan lewat kompetisi 10 tahun, 12 tahun, 15 sama 18. Dan ini masing-masing ada ini 10 untuk Danon, 12 untuk Awarnas, 12 sama 15 Awarnas, 18 untuk Suratin. Nah, terus yang setelah ini baru ke Porda gitu. Jadi nah satu-satunya produk tuh satunya itu tuh. Yang ternyata bisa. Anak yang nomor 2 itu tadi futsal hingga dapat Japres, kuliah di UNS di keolahragaan juga pakai Japres futsal. Alhamdulillah. Dia ke pelatihan, cuma sekarang buka juga sekolah futsal dia. Yang ketiga juga pemain, cuma dia lebih di pendidikannya yang ini. Nah yang keempat yang bungsu itu pemain handball dia.
Pernah juara nasional untuk youth ya, untuk 16 tahun di UPI, untuk tingkat nasional dan memperkuat Jawa Barat ya. Nah, sekarang juga diminta jadi tim Prof Kota Bogor untuk handball. Cuma nggak tahu kalau sini yang udah seangkatannya udah nggak ada jadi itu putri itu yang handball itu ya? Yang handball. Jadi bungsu yang putri ya Pak ya? Yang putri bungsu. Ya. Masya Allah. Jadi PKS, sahabat PKS TV Jabar, presiden kita atlet ya, pemain bola. Ketua DPW kita juga ternyata jago juga main bolanya nih. Iya, karena saya laki-laki sih. Kan anak-anaknya juga atlet-atlet juga ya. Ya sempat mengenyam dia masuk dan ikut bertanding gitu. Kalau saya dong tinggal RT orangnya. Poli antar RT. Poli basket. Hampir bola lah ya, hampir yang berbau bola, insya Allah. Oke, Mbah ini kan yang nonton dan mendengarkan ini kan juga teman-teman Binapora Kokab nih ya. Yep. Di samping insya Allah mungkin nanti kita coba untuk sebarluaskan. Jadi ini sangat bermanfaat sekali ya untuk bisa menginspirasi teman-teman halayak lama ya, halayak luas gitu, masyarakat luas. Nah ini Pak terkait dengan PKS itu kan sekarang ada bidang baru ya Pak ya, bidang baru Binapora gitu, bidang pembinaan dan pengembangan olahraga. Nah ide-ide apa yang bisa dimasukkan di bidang itu Bah untuk bisa mengajak lah ya, karena saya baca gitu ya atau saya dengar dari beberapa pimpinan gitu bahwa banyak terjadi kasus-kasus ya ada yang pun ternyata misalkan wafat gitu ya. Banyak kasus wafat masih muda gitu ya, kena serangan jantung karena lihat background ke belakangnya ternyata jarang olahraga, kemudian pola tidurnya, pola makannya, kemudian manajemen stresnya kan gitu ya Pak ya. Nah ini kan ada Binapora nih Pak sebagai bidang baru yang kemarin mah kalau tidak salah dimasukkan ke dalam kepanduan ya ada khusus olahraga. Sekarang kan sebenarnya apa sih yang diinginkan gitu ya oleh PKS gitu ya, oleh struktur gitu, kenapa harus ada bidang khusus untuk mengakomodir ini kebugaran kader ini? Iya. Kalau YLL saya di Posmi itu sehat, bugar, ceria. Insya Allah masuk surga. Sehat, bugar, ceria. Sehat, bugar. Sehat, bugar, ceria. Jadi bagaimana yang kita ciptakan kan sehatnya. Bugar, sehat dan bugar ini dua-duanya ya. Kadang sehat tapi itu bugar. Sehat ya tapi tidak bugar. Saya juga mungkin kalau dites mah udah menurun. Karena kan kalau tes yang namanya itu tuh. Bip test misalnya gitu kan mungkin tinggal berapa mungkin ya, karena tadi ya artinya sekarang kan kita memastikan tubuh kita baik dari sirkulasi dan segala macamnya gitu kan. Nah Binapora ini justru tidak hanya sekedar bagaimana kalau bahasa lama mengolah-ragakan masyarakat itu kan, tetapi juga kan memastikan kader itu dia bugar. Ini kan yang paling utama gitu ya. Saya juga nantang anak saya gitu kan. Kamu kan punya teman-teman tuh di mana tuh pelatih itu segala macam. Di klub itu senang. Sok coba punya paketnya untuk supaya ngetes kebugaran kader-kader. Oh gitu Bi. Sok nanti kumpulin ngobrol-ngobrol tuh dia belum presentasi. Intinya kalau ke Binapora itu bagi saya luas ya. Apalagi kita kan program K2. Gimana dari Binapora juga bisa membugarkan kader, tapi juga rekrutmen di sisi lain. Betul. Ini bisa sangat mudah, bukan mudah ya. Peluang untuk ini sangat luas banget, gitu. Sangat luas banget. Tinggal bagaimana kita mau mendahulukan yang mana, memprioritaskan mana, atau secara bertahap. Dan ini tidak hanya melihat faktor orang di situ ya, tetapi juga mungkin bagaimana kita melebarkan sayap juga untuk rekrutmen, kemudian kita masuk ke dalam untuk memberikan nilai dan segala macam gitu kan. Untuk bugar kan kita pastikan kebiasaan baiknya itu yang harus diingatkan ke
kalau misalnya tadi harus jalan, harus olahraga sekian menit, segala macam. Nah kita harus punya metode itu untuk disampaikan kepada kader, kepada seluruhnya, paket ini gitu. Nanti harus dievaluasi karena kan ini penting buat kita menjaga. Betul, saya sepakat tadi. Dan yang saya rasakan juga tidak semua melulu dia tidak olahraga dia mudah meninggal, tidak juga. Betul. Ada juga yang rajin olahraga meninggal juga. Dan kita semua juga pasti meninggal kan gitu. Maksud saya gini, tadi memilih olahraga yang sesuai dengan posisi kita dulu nih, diri kita, usia gitu ya, Bang. Satu sesuai usia, terus kondisi dalam tubuh. Karena kan kita nggak tahu nih, kan ada olahraga yang yang keras, yang kemudian yang body contact dan segala macam itu. Nah itu pilih gitu, jangan umur segini maksakan main bola. Misalnya, atau maksakan main bulu tangkis, bisa nempak-nempak gitu cuma gitu. Tapi kan ketika kita berada di lapangan, maunya kita ngejar terus gitu. Gak kan mungkin kayak diam ya. Padahal di titik itu, denyut kita sudah berbeda dengan umur sekian. Air kita udah tinggi. 1, 2, kemudian kita pemanasan. Itu. Dan penyakit kita kan gitu. Penyakit kita nih, kalau udah mau main olahraga gitu, main bola di belakang atau gimana, itu pengennya langsung main. Iya betul. Padahal saya latihan bola itu setahun tuh cuma capping doang. Waduh. Capping bola ya? Capping bola gitu, ngolah-ngolah dulu. Si orang tuh irama enak ke lapangan gitu kan. Dan sebelum capping itu kita kan lari dulu beberapa putaran. Beberapa putaran lapangan, jogging dulu, kemudian pelemasan dan segala macam, stretching. Itu pun belum boleh main. Tapi kita capping dulu, bagaimana pegang bola, bagaimana itu gitu. Itu setahun kita tuh orang tidak main bola. Sementara kita karena bukan terbiasa ya, tidak punya pola. Jadi belum apa-apa datang pakai sepatu bermain bola. Itu mendekati ke yang tadi jauh daripada itu. Tapi makanya tadi kenapa kita harus punya pola atau manajemen yang disampaikan kepada kader. Minimal ketika bangun ulah langsung berbet ke kamar mandi, dia diam dulu misalnya. Ini juga kan bagian dari kebugaran, di luar tadi makan dan segala macam. Dan artinya kita memang mau tidak mau tantangan kita bagi Binapora ini harus menyampaikan mulai dari dia tertidur sampai dia tertidur lagi gitu. Langkah-langkah itu mungkin perlu difikirkan untuk kita membuat paket itu, minimal mengingatkan. Ketika dia bangun tidur, duduk dulu, baru dia melangkah, karena ini kan bisa jadi kejutan-kejutan tubuh yang tidak siap. Komo termaca doa langsung berebut dengan HP biasanya kan gitu. Dengan HP, padahal yang penting kan baca doa lah. Baca doa dia nih, baca doa ahyana gitu kan. Gitu kan. Nah itu, terus ke kamar mandi. Kenapa kita harus mengatur itu? Bukan mengatur, sebenarnya mengingatkan. Karena itu yang akan menjadi titik awal kita, apakah pagi itu kita ngantor, kita berangkat ke tempat kerja kita, itu sehat apa enggak? Bugar atau tidak? Sebelum yang lain ya. Gitu. Kalau itu kita atur. Makanya kan kita kenapa alhamdulillah dulu ketua majelis suro kita mengingatkan jangan tidur larut. Mungkinnya subuh rapatnya. Gitu. Jadi memang posisi segar. Udah itu kemudian makan, jangan main habak gitu. Nah sekarang kita kan nama kuluban, buah-buahan. Nah, kita atur ini juga bagian daripada manajemen Binapora menurut Anda. Karena kan yang diincarnya bugarnya kan. Betul, Bang. Yang diincar bugarnya. Artinya bugar mengingatkan kepada seluruh aktivitas hidup kita yang kalaupun tidak teratur tapi terjaga gitu beberapa item-item penting. Dan ini mungkin harus dikaji oleh Binapora. Mana titik-titik ini yang minimal antum ini deh atau paksain ini deh gitu. Allahumma paksakan. Harus kudu jalan gitu ya. Harus kudu misalnya itu. Ini belum berbicara kepada faktor kondisi eksternal di mana semua kader juga harus terlibat kepada aktivitas keolahragaan di luar juga. Iya betul. Ini kalau saya misalnya sebagai pejabat publik ya berinteraksi lah.
dengan olahraga itu, apapun itu. Walaupun kita tidak bisa. Memang saya bisa, dia mau enggak. Ya. Tapi kan mungkin manajemennya kayak, atau mungkin kita bisa duduk membangun kebersamaan dengan mereka segala macam. Tapi yang tadi yang ke kader ya, yang sifatnya ke kader tadi cek atau mengingatkan medical check up buat kader. Kan misalkan misalnya setahun 2 kali. Iya. Sehari-hari nanti medical check up teh. Takut ketahuan lagi. Pukul jadi sehari-hari, padahal itu teh untuk menjaga dan upaya preventif kita terhadap tubuh. Sok ini kemarin ketika COVID banyak yang meninggal. Iya betul. Banyak kenapa? Karena ada komorbid. Komorbid ya. Komorbid itu ada di dalam kan. Nah karena dia tidak pernah ngecek, dia tidak tahu ada komorbid. Oke. Padahal ketika COVID dihajar tuh kan itu komorbid. Baru tahu ternyata dia ada ETA. Gitu. Baru ketahuan. Nah teman saya kemarin juga lagi selesai main tenis, selesai. Ada artis dulu Haji Mas Said. Iya betul. Setelah futsal selesai. Jadi tadi bukan masalah olahraga dan tidak olahraga, tetapi bagaimana dia mengatur tubuh dia ketika menggerakkan fungsi tubuh yang ada ini. Nah tim Bina Pola yang mengkaji ini dan menjadi formula minimal yang akan disampaikan ke kader agar oke lah saya pahami medical check up kudu mayar misalnya tapi ya mah termayar ya minimal tadi kumaha jalan sebelum lari itu nggak harus langsung lari kan gitu. Betul. Kan bertahap itu deh, mau langsung bulat gitu. Iya, betul. Pasti dia pemanasan dulu atau larinya santai dulu, baru kayak lari maraton ya kan beda dengan sprint. Tapi kan di akhir dia sprint. Iya betul. Kadang saya mencoba menerapkan yang kayak gitu ketika masih berlari ya. Pas putaran terakhir, coba push bisa tuh, gitu. Bisa Bang? Bisa. Karena tadi di awalnya sudah kita atur polanya gitu. Itu kan memang kita langsung gitu. Nah itu pasti di akhir lungse gitu. Nah ini kan juga ngatur tubuh, gitu, ngatur kebugaran gitu. Nah kekagetan inilah yang berpengaruh kepada jantung kita, ke aspek-aspek tubuh yang lain. Sekarang sih saya juga termasuk yang kudu ngatur-ngatur karena tadi ada bibit-bibit yang dulu mungkin bibit jelek ya dalam mengatur ini hingga sekarang berpengaruh. Luar biasa menarik juga ya. Jadi memang konteksnya tadi yang Abah sampaikan tidak selalu tentang olahraga secara langsung Mbak ya. Tapi juga perlu edukasi seperti persiapannya. Bahkan tadi dibahas juga oleh Abah seperti bangun tidur itu kan sebenarnya tidak secara langsung olahraga ya. Tapi kebiasaan-kebiasaan memang berpengaruh terhadap kebugaran seorang gitu ya. Betul. Menarik juga ya. Karena tadi bangun tidurnya kayak gimana? Itu dia. Tadi kan amun posisi bangun tidur kadang enggak ya. Kadang ngalindur, kadang-kadang berat gitu kan. Maksudnya kan ini ketika gerak ini tubuh ini digerakkan itulah fungsi udah mulai gitu kan. Kita semua konteks olahraga menggerakkan itu gitu kan. Bagi saya kalau misalnya gak diatur itu ya main berbetwe tadi akhirnya capek sendiri, mudah sakit segala macam. Masya Allah luar biasa nih obrolan kita seru tentang olahraga dan sebagainya. Ini kan Bina Pola mencoba untuk masuk nih dalam terutama di K2 ya. Tadi kalau Abah sampaikan itu kan Allah memaksakan dari Abah ya. Nah kita coba untuk memaksakan salah satu agenda yang coba untuk bisa kita create adalah kita memplanning itu planning di UPA Nah kalau turunan DPP-nya sih menyampaikan UPA pekan keempat adalah UPA olahraga. Nah gimana tuh supaya bisa seragam gitu penyelenggaraan UPA ini karena kan kalau di UPA kan ngumpulnya enak gitu gitu ya. Selama ini kan UPA di ruangan di apa. Nah kita coba untuk meng-create membuat silabus gitu ya, membuat materi-materi tornya seperti apa. Nah tapi gimana cara nge-push-nya nih Pak? Kalau dulu sebelum berpartai kita ya biasanya seminggu sekali tuh main bola
olahraga bareng bisa gitu. Bisa Pak. Bisa. Jadi mungkin karena sekarang udah keadaannya banyak. Tapi sekarang kan sekarang kita bisa ciptakan itu lagi gitu. Karena olahraga bareng itu nambah semangat loh. Betul. Beda dengan sendiri ya. Walaupun sendiri yang mau orang mengatur. Iya betul. Tapi mungkin ada tarikan-tarikan yang tadi ya orang mungkin akan nyaman kalau berkumpul rame-rame terus olahraga. Tapi tadi baru formulanya diatur. Iya betul. Ya tadi misalnya main bola, jangan langsung main bola. Ya hari dulu yuk 1 atau 2 keliling gitu. Nyantai aja sambil ini nggak usah ditarget cepat dan sebagainya, jangan. Yang penting mah dia gerak. Kemudian senam dulu. Senam yang simpel-simpel aja gitu. Udah itu mangga bermain. Kalau udah permainan kan orang yang penting happy. Betul Pak. Jangan garlut. Kita kan cari happy-nya. Apalagi sama kader. Oh, ngelakuin. Mau cari kenangan naon itu. Ya tadi jadi sepakat tadi bahwa misalnya UPA itu juga olahraga, tetapi konteksnya harus mindset olahraga gitu. Kalau mau jangan pakai baju UPA biasa, terus ke lapangan lompat itu kalau gitu. Iya. Formalitas. Makanya kalau ada ini ya sampai outfitnya juga ya. Oh iya dong. Kan olahraga tadi aja saya harus begini, harus pakai kaos kan gitu kan. Beda sendiri katanya dia enggak. Pelanggaran ya. Ya maksudnya itu yang akan membawa aura kita memang berolahraga gitu. Iya, betul. Ya kan? Bicara kan kalau yang tahu olahraga mah kalau kita misalnya saya jalan atau olahraga pakai lepis, pakai celana besok nggak masuk. Ya artinya gini, kalau itu kan semangatnya akan berbeda, gitu ya. Ya kami pernah UPA olahraga ya udah di lapangan udah jalan kaki aja muter sekian. Tapi setelah itu makan bro. Waduh. Gorengan, habis, tagor, itu tadi keluar 500 kalori masuk. Ya artinya ditambah yang tadi disampaikan itu kisi-kisinya, tahapan-tahapannya nggak apa-apa. Toh tipikal kita mah diatur gitu lebih senang ketimbang dibebaskan gitu kan. Ya itu menurut saya sih kita mah tipikal harus dikasih panduan ya. Kecuali di dalam UPA itu ada seorang instruktur yang paham olahraga segala macam, mungkin dia bisa ciptakan. Tapi kan tidak semua. Nah itu dia Bang. Seperti itu akhirnya, iya benar UPA olahraga. Tapi hanya keluar gitu, ya udah olahraga ngesang, beres. Tapi kan minimal misalnya kan setelah olahraga cek darah, cek denyut nadi atau segala macam itu kan minimal. Ada waktu itu di Bukit Tinggi simpel nih. Saya pengen punya itu sebetulnya. Di Bukit Tinggi itu ada jalan di atas kerikil itu. Yang olahraga itu. Ya. Sekian meter, 50 meter lah kurang lebih masuk jembatan itu. Jadi kita jalan di situ, balik, terus setelah finish, udah ditunggu oleh petugas kesehatan. Iya. Dicek ininya. Nadinya. Cakep juga nih. Ya cuma kan kudu itu. Tapi artinya gimana kalau pola itu juga dipakai oleh kita gitu. Ya olahraga ringan, cek gitu kan. Jadi oh iya ternyata saya darah tinggi atau apa tekanan darah tinggi atau segala macam. Nah tadi itu penting. Jadi metode dan juga tahapan-tahapannya memang harus kita susun. Betul. Hingga minimal kita sudah memberitahu ini loh. Minimal dengan langkah-langkah yang dilakukan seperti ini, UPA itu akan lebih bermakna ketika UPA olahraga. Ya, hingga kita bisa dapat tuh minimal apa kek yang diinginkan di target ini gitu. Minimal bagi saya ketika itu berhasil maka dia akan menjadi habit, kebiasaan yang tadinya sebulan sekali misalnya versi UPA, tapi dari hasil itu dia akan punya target, saya mah besok mau sendiri minimal sekian, biar itu tuh. Kalau itu sudah masuk berarti minimal kebiasaan berolahraga sudah masuk dulu bertahap. Tapi yang paling penting modul untuk edukasi upaya-upaya preventif promotif
untuk menjaga tubuh kita. Iya. Jangan sampai kita baru sadar belum melalui ketika kita sakit. Maka kalau udah tindakan kuratif, itu harganya lebih mahal. Oh, bagus banget tuh. Jadi memang upah olahraga tuh tidak hanya kita nyuruh upah olahraga ya, tapi baiknya memang nyuruh olahraga di grup upah disertai juga dengan standarnya Pak ya. Standar ada gitu, standar minimal nggak usah berat-berat lah, umur orang itu kenceng-kenceng amat ya. Ya tapi tadi misalnya berpakaiannya, pakaian olahraga, sepatu olahraga, olahraga pakai sendal. Ketimbang pakai sendal kena nyekerus gitu kan. Tapi tadi suasana tubuh olahraga. Ya, betul. Bukan pakai kemeja, arek upah biasa, olahraga bukan begitu. Betul. Ya. Bah ini kan di banyak DPD gitu ya, Vokap sedang gemar atau sedang apa ya, mengadakan alat-alat gym gitu ya, fitness gitu ya. Kemarin kalau nggak salah Bogor ya? Bogor ada. Bogor, Depok ya Bah ya, kalau tidak salah diresmikan sama presiden atau sama kemarin? Kalau belum diresmikan. Itu kan ya adalah. Kalau tidak salah di Facebook atau di YouTube ya, saya lihat itu presiden sedang nyoba alat gym itu kan. Oh cuma di DPP ya? DPP itu Pak? Dia komplit tuh di DPP. Komplit. DPP juga kan sebenarnya ada tuh Pak. Ada. Nah kita mau fungsikan tuh sebenarnya. Wajib. Kita mau fungsikan. Oh enggak, kalau nggak difungsikan nggak ada Binapora. Aduh. PR. Maksudnya gini Pak, mau kayaknya perlu ada will dari struktur nih Pak. Maksudnya gini, sebelum rapat olahraga dulu gitu. Sebelum kita makan misalkan bakar dulu kalorinya, atau sudah makan bakar dulu kalorinya gitu. Memungkinkan nggak itu Pak? Sebetulnya dengan adanya alat yang ada itu adalah duit. Cuma siapa yang mengelola itu? Itu betul. Karena tidak hanya sekedar pakai, betul, ngesang, terus beres. Tapi kalau pakai ilmu kan berbeda cara penggunaannya. Betul kan? Harus ada panduannya. Harus ada panduan dan makanya harus ada instruktur. Siap. Saya sayang sekali kalau misalnya itu ada, tetapi ya ini versi kita masing-masing gitu. Gas ngesang beres. Tapi kalau misalnya dipandu ataupun nggak ada orangnya, ada tertulis, jadi orang akan ngikutin itu. Atau cukup memandu sekali, 2 kali, udah minimal polanya harus begini. Kalau dulu misalnya pakai alat ini 12 menit, saya otaknya 12 menit deh. Ini 12 menit, semua diatur begitu. 12 repetisi Pak. Bahasa itunya itu dengan beberapa alat. Jadi besok dia akan ngukur sendiri harus segini. Iya. Gitu. Nah itu memang jangan asal-asalan menggunakan. Harus ada yang mengarahkan ya Pak. Kalau sudah ada itu ternyata alatnya kurang, berarti tugas kami struktur perbaiki supaya alat itu bagus. Karena ketika alat itu jelek, kan berpengaruh kemudian. Iya, malas juga kayaknya. Malas deh itu. Aduh, lagi. Makin rusak. Bimualin. Jadi ada alasan itu. Ya, makanya di sini kesempatan Binapora untuk tadi memfungsikan itu, dan kami siapkan. Coba besok ada pengumuman. Fitness di DPW tiap hari ini dengan instruktur CX. Siap. Insya Allah Pak. Untuk Ahwat tanggal sekian instrukturnya CY. Saya yakin ada yang datang gitu. Nggak apa-apa. Bukan berbicara kuantitas ya. Siapapun yang datang ke sini, minim kemudian ada ini, mau tidak mau kan kita akhirnya terbiasa. Kalau dia sudah terbiasa dengan polanya yang disampaikan itu, berikutnya dia bisa mandiri. Itu dulu kan. Nah itu jika ada rame teman, ada yang kayak gitu. Tinggal tadi minimal alat standar yang ada apa kita penuhi. Tahun yang ada ternyata rusak, benar kan? Iya. Tahun itu beli dari. Catat nih Kang Dian. Catat. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi keberpihakan pimpinan kita nih ya. Ya saya kan buat itu di belakang futsal. Lapangnya. Coba dikerjain nggak? Enggak kan. Belum serah terima katanya Pak. Alah panjang cerita. Jalan aja. Lapangan futsal udah ada. Atau saya bongkar lagi. Ganti dengan yang lain. Parkir jadi lahan parkir. Parkir. Kan sayang itu. Itu ada 3 permainan kan minimal. Ada voli, ada futsal. Basket bisa basket juga. bisa itu. Ada senam juga. Senam.
multifungsi. Warga sekitar juga bisa. Itu. Nah maksudnya kenapa ya nanti di pengelolaan khusus di sana, komando di belakangnya adalah Bina Pora. Tuh Kang Wahid, wah siap lah. Apalagi untuk anak muda bisa juga. Luar biasa nih, seru banget nih obrolnya Kang Yana ya. Seru banget. Saking serunya kita pengen sampai subuh ini sebenarnya, cuman Abah sibuk banget ya. Mungkin sebelum ditutup nih Bah, ada kesimpulan dari Abah terkait dengan kenapa kader harus banget olahraga berkaitan dengan tugas dakwah tuh Bah. Ya, tubuh panca indera yang ada di dalam tubuh yang diciptakan Allah untuk kita itu kan amanah yang Allah berikan. Ini nasihat buat saya sebagai yang diamanahkan oleh Allah dengan alat-alat ini yang ada di tubuh saya gitu, yang nasihat juga karena saya juga termasuk orang yang lalai. Tapi upaya kita bagaimana memanfaatkan dan memelihara amanah tubuh yang Allah berikan itu hanya bisa ketika kita bergerak dengan teratur, alias olahraga dan teratur, juga ditambah mengecek kondisi real tubuh kita. Ya, kenapa? Karena tubuh yang kuat untuk dakwah diperlukan yang kuat-kuat itu gitu. Gak kan mungkin kita mengemban amanah dakwah tapi tubuh lemah, cepat sakit dan segala macam. Walaupun sakit dan meninggal itu Allah nggak kasih tahu gitu. Karena Allah nggak ngasih tahu inilah maka tugas kita adalah memelihara tubuh agar dalam kondisi apapun kita siap gitu loh. Ketika tubuh bugar, ketika tubuh sehat, rasanya mana dakwah apapun enak gitu. Tapi yang paling penting itu rutinitas dan gak usah volumenya langsung kenceng gitu. Konsisten ya Pak. Konsisten aja gitu. Kalau kita istiqomah untuk nggak olahraga kan bahaya juga gitu. Jadi itu maka ayolah sekarang kita perhatikan tubuh kita, karena tubuh kita juga perlu disayangi, betul, perlu dipelihara. Oke, kita banyak tugas, tapi tubuh juga perlu istirahat, perlu dimanjakan, perlu digerakkan, agar seluruh sistem yang Allah ciptakan dalam tubuh ini berfungsi dengan baik dan mensupport seluruh elemen tubuh kita untuk terus bisa bergerak. Al-harokah barokah itu. Masya Allah, luar biasa ya. Masya Allah. Jadi tidak tidak henti-hentinya kita bertasbih atas apa yang tadi disampaikan oleh Abah, dan mohon doanya juga Bah agar Bina Pora bisa mengawal program yang luar biasa ini ya. Siap. Pesan yang nanti kita diskusi luar biasa dari tentang Abah. Tadi saya nantang Bina Pora, apa konsepnya untuk Bina Pora ke depan? Siapa? Gaya banget ya gitu. Nanti kita coba susun apa yang Anda akan ini kan. Diskusi aja karena kan kita saling mengisi dan menguatkan. Ingat banyak hal ini sebetulnya strategis kita bisa didapatkan dari Insya Allah. Masya Allah, tak terasa ya sudah hampir 50 menit ya kita ngobrol gini, luar biasa. Abah dengan sederhanaannya, dengan jokes-jokesnya yang luar biasa dan mencairkan suasana ya. Jadi pengennya sih kita pengen ngobrol sampai subuh ya, tapi ya ala kulli hal kita terbatas oleh waktu. Sekali lagi terima kasih Abah. Atau nuhun ya nak. Atas sharingnya, semoga berkah selalu Abah. Amin. Dan senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam setiap aktivitas. Amin. Sahabat PKS TV Jawa Barat, sekian saja podcast kita edisi khusus ini, luar biasa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Ahyan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.